Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10 IPS SMA Negeri 10 Banjarmasin. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran biologi lintas minat bersama Bapak Haditya. Nah, adapun hari ini kita akan belajar tentang tingkat organisasi kehidupan. Yang mana organisasi kehidupan itu adalah tingkatan kelompok makhluk hidup dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Artinya dia hidup ya. Jadi kalau dia tidak hidup berarti dia bukan organisasi kehidupan. Contoh bukan organisasi kehidupan, contoh kayak plastik seperti itu ya. Tingkat organisasi kehidupan ini terbagi-bagi ya, dari yang paling kecil sampai yang paling besar nanti. Yang terkecil atau yang pertama adalah molekul, adalah partikel penyusun organisme yang terdiri dari 2 atom atau lebih. Molekul ini memiliki bentuk terstruktur dan sifat kimia ataupun sifat fisika yang akan membentuk suatu zat. Nah, ini adalah contoh dari molekul. Molekul ini kalau di kehidupan kita sehari-hari itu seperti DNA, seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah sel. Sel ini adalah struktur fungsional yang paling kecil dalam suatu organisme. Sel dapat melakukan aktivitas dan reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan yang berlangsung di dalam sel itu sendiri. Nah, itu bisa dibaca ya, ada 3 bagian sel yang berperan penting, yaitu mitokondria, ribosom, dan nukleus. Tadi molekul itu bergabung itu membentuk sel seperti itu. Nah, yang ketiga adalah jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki fungsi tertentu dalam tubuh makhluk hidup. Contoh jaringan adalah jaringan ikat, jaringan pengangkut, jaringan otot, jaringan meristem, jaringan saraf, dan jaringan epidermis. Artinya ya, dia saling terhubung ya. Tadi kan sel ini jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel seperti itu. Lanjut, organ. Organ adalah sekumpulan jaringan yang memegang fungsi tertentu dalam tubuh makhluk hidup ya. Tubuh manusia terdiri dari berbagai macam organ seperti jantung, ginjal, lambung, dan usus dan lain-lain ya. Itu adalah gambaran organ. Organ apa itu? Ya, jantung ya. Nah, dalam tubuh makhluk hidup, organ tertentu akan bersatu membentuk sistem organ. Sistem organ ini memegang peran yang lebih besar dalam kehidupan suatu organisme atau makhluk hidup. Contoh sistem organ adalah sistem pencernaan, sistem pernafasan, dan sistem peredaran darah. Seperti itu ya. Nah, itu adalah gambaran dari sistem organ. Nah, sistem organ tadi bergabung lagi, dia akan membentuk organisme. Sistem organ kemudian akan bekerja sama dan menyusun tubuh organisme. Organisme adalah individu ataupun spesies yang diidentifikasi. Ada 2 jenis individu, yaitu individu uniseluler dan multiseluler. Contoh organisme uniseluler adalah bakteri, sedangkan contoh organisme multiseluler adalah manusia, sapi, padi, bunga, lili, dan pohon cemar. Seperti itu gambarannya ya. Organisasi itu seperti makhluk hidup seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah populasi. Populasi adalah sekumpulan individu dari satu spesies yang hidup dan berinteraksi di wilayah tertentu. Bisa dibaca contohnya. Setelah populasi ada komunitas, ada ekosistem. Bisa dibaca ya. Nah, selanjutnya itu adalah ada bioma dan biosfer. Bioma adalah daratan luas dengan jenis tumbuhan dan hewan tertentu. Contohnya bioma gurun, bioma taiga, bioma tundra, dan bioma padang rumput. Selanjutnya biosfer. Biosfer adalah keseluruhan bioma dan organisme di bumi beserta tempat hidupnya yang meliputi atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kalian paham ya dengan penjelasan Bapak. Tinggal baca aja ya, gampang. Jangan lupa dicatat. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.